lebih dari 10 orang. Dia diduga pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tak, iparnya sendiri pun dibunuh. Gila, Hai guys, welcome back di kontennya aku, Amanda Luxon, di YouTube-nya Ekomando Channel. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas kasus pembunuhan yang sangat fenomenal di Korea Selatan. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube Ekomando Channel. Jadi, kasus ini tuh merupakan tentang kasus pembunuhan Hwaseong, salah satu kasus yang paling tragis yang ada di Korea Selatan. Nah, peristiwa ini tuh terjadi di kota Hwaseong, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan pada tahun 1986 hingga 1991. Jadi guys, korbannya tuh adalah 10 orang dan semua itu perempuan guys. Ada yang diperkosa, ada yang dibunuh. Gila banget kan guys, karena kan semua itu perempuan gak sih? Dan kemudian ya guys, mayatnya tuh ternyata ditemukan dalam kondisi yang sangat-sangat tragis. Aku aja ngebayanginnya ngeri banget loh. Udah, kita lanjut ya. Meski pembunuhannya tuh kebanyakan perempuan, tapi anehnya pelakunya sampai sekarang gak ketangkep loh sama polisi guys. Hebat juga ya pembunuhnya ngumpet. Dan perlu 33 tahun lamanya guys bagi pihak kepolisian untuk mengungkapkan kasus ini loh guys. Baru pada akhirnya September 2019 lalu, kepolisian daerah Gyeonggi Selatan berhasil mengungkapkan kecocokan DNA pada 3 pakaian korban dengan Lee Chun-jae yang diduga sebagai pelakunya. Sebelum ada perubahan aturan pada tahun 2007, Korsel memang membatasi batasan kadaluarsa kasus pembunuhan sampai 15 tahun lamanya. Sebab itulah, maka posisi Lee Chun-jae sejatinya sudah aman sejak 2006. Lee Chun-jae sendiri nih ya guys, masih berada di balik jeruji penjara Busan sejak 1994 dan belakangan ini guys, Lee Chun-jae itu sedang mengusahakan pembebasan bersyaratnya guys. Dan guys, kasus yang menjerat Lee Chun-jae ini tidak hanya pembunuhan tetapi juga pemerkosaan. Nah, ternyata ada beberapa hal yang Lee Chun-jae lakuin nih guys, dan ada 5. Sekarang kita bahas dari yang pertama. Yang pertama yang dilakukan sama Lee Chun-jae itu ternyata dia sendiri loh guys. Nih ya guys, meski sebelumnya polisi itu sempat mencurigai banyak orang, bahkan ribuan orang guys sebagai tersangka pembunuhan Hwaseong ini, tetapi ternyata pelakunya cuma sendiri loh guys, cuma 1 orang. Dikutip seputar tangsel.com, jadi pelakunya adalah seorang pria yang bernama Lee Chun-jae yang lahir pada tanggal 31 Januari 1963. Saat ini berarti usia Lee Chun-jae itu menginjak 58 tahun ya guys. Nah guys, ternyata Lee Chun-jae ini terkenal sebagai pribadi yang sangat pendiam sekaligus tenang terhadap orang-orang. Nah, aku sih suka baca-baca cerita kayak gini. Nah, yang aku baca-baca kayak gini sih guys, kalian satu pikiran gak sih ke aku? Kayak psikopat itu bukan sih? Ya itu menurut aku ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Dia melakukan pemerkosaan dan pembunuhan ternyata lebih dari 10 kali. Setelah diketahui oleh pihak kepolisian, Lee Chun-jae pun mengakui perbuatannya guys. Dan ternyata nih ya guys, dia tuh lebih mengerikan daripada apa yang kita kira. Jadi pasalnya nih ya guys, dia mengakui telah memperkosa dan membunuh orang lebih dari 10 orang perempuan. Lebih dari 10 orang. Itu apa nggak takut apa ya guys? Nah, ternyata dia tuh memperkosa pertama kali dilakukan pada tanggal 8 Februari 1986. Namun, dia baru membunuh pertama kali itu pada tanggal 15 September 1986. Saat ini, dia sudah dijatuhi hukuman seumur hidup setelah memperkosa dan membunuh adik iparnya sendiri. Ya ampun guys, ternyata iparnya sendiri pun dibunuh. Gila ya. Yaudah, sekarang kita lanjut yang ketiga ya. Dia diduga pernah menjadi korban kekerasan seksual.
Berarti dia sebenarnya juga udah pernah mengalami seksual kali ya. Menurut rumor yang beredar nih ya, Lee Chun-jae pernah menjadi korban kekerasan seksual dan pelakunya itu ternyata yang lebih tua dari dia. Wah, jangan-jangan sih ya selama ini yang dia lakuin itu mungkin karena dendam kali ya guys. Tapi meluapkannya kenapa ke orang lain sih? Ya itu kan tetap aja harusnya nggak boleh dong ya. Sekarang yang keempat, membunuh secara acak. Lee Chun-jae diketahui membunuh dan memperkosa korban secara acak. Korbannya itu pun semuanya perempuan guys, dan berbagai umur. Menurut para profiler, nah buat kalian yang nggak tahu profiler itu apa, itu adalah profesi dari proses kriminal profiling, yaitu disebut profiler. Mereka tuh menguraikan perilaku, emosi, kondisi kejiwaan, kepribadian, hingga ketertarikan tersangka. Dalam investigasi, setelah dilakukan tes nih ya guys, ternyata Lee Chun-jae adalah salah satu psikopat yang lumayan sadis. Ya nggak sih? Ya, itu menurut gue ya. Gimana nggak termasuk psikopat sadis ya guys? Yang jadiin korban aja banyak banget dan gak mandang usia. Yang lebih buat aku gregetan ya guys, dia bahkan nggak merasa bersalah, justru membanggakan perbuatannya dia yang membunuh banyak orang itu. Gila lo ya, itu yang lo bunuh manusia, gila, bukan kecoa. Gila. Tragedi pembunuhannya itu membuat kota Hwaseong terasa begitu mencekam pada waktu itu ya guys. Sekarang udah aman kok. Ya gitulah, horor banget kan? Ya pastinya horor banget kan guys. Perempuan aja dilarang keluar loh guys di atas jam 8 malam, apalagi menggunakan baju busana warna merah. Dan yang terakhir nih guys, yang kelima, ternyata Lee Chun-jae nekat juga ya. Dia berani menemui keluarga salah satu korban loh guys. Dia adalah kakak laki-laki dari korban tersebut. Dan ternyata korban yang ke-8. Menurut keterangan sang kakak sih ya, Lee Chun-jae bersikap sangat tenang ketika bertemu sama kakaknya korban. Dasarnya psikopat guys. Pasti Lee Chun-jae itu benar-benar sangat hati-hati untuk menjalankan misinya itu. Nah itu dia guys, fakta mengerikan tentang pembunuhan Hwaseong yang aku dapat ya guys. Oh iya guys, Hwaseong itu ternyata pernah difilmkan loh ceritanya pada tahun 2003 yang berjudul Memories of Murders. Oke guys, sampai sini dulu ya cerita aku. Tapi kalau kalian punya cerita yang lebih bagus, kalian komen di komentar, tinggal aku ceritain lagi ke kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Ekomando Channel. Dah, see you!